Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita panjatkan sholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Saudaraku, pernahkah kalian mendengar cerita tentang seseorang yang terlihat hina di mata manusia, namun ternyata begitu mulia di sisi Allah? Pernahkah kita menyaksikan orang yang kita anggap sepele, justru meninggalkan jejak yang tidak bisa dilupakan seumur hidup? Dan pernahkah kita berpikir, mungkin saja orang yang datang secara tiba-tiba ke dalam hidup kita, sesungguhnya bukan orang biasa? Kisah yang akan saya ceritakan malam ini bukanlah kisah sembarangan. Ini adalah kisah yang membuat bulu kuduk merinding sekaligus meneteskan air mata. Sebuah kisah nyata yang diwariskan dari mulut ke mulut di sebuah kampung kecil, tentang seorang tukang sapu misterius yang datang entah dari mana, lalu menghilang tanpa jejak, meninggalkan pelajaran yang tidak pernah bisa dibeli dengan harta. Ceritanya dimulai pada suatu malam yang tenang. Angin bertiup pelan, dedaunan pohon mangga di halaman masjid bergoyang halus. Masjid kampung itu tidak besar, hanya bangunan sederhana berdinding putih, dengan menara kecil yang catnya mulai pudar. Jamaah sudah pulang setelah sholat Isya, tinggal beberapa orang yang duduk melingkar membaca wirid. Di antara jamaah itu, ada seorang pemuda bernama Hasan. Ia masih muda, sekitar 20 tahun, aktif mengurus masjid bersama teman-temannya. Malam itu, setelah semua orang bubar, Hasan melihat sesuatu yang janggal. Di serambi masjid, tampak seorang kakek renta mengenakan baju lusuh sedang menyapu lantai. Kakek itu tidak dikenal oleh siapapun. Wajahnya teduh, kulitnya keriput, rambutnya putih, dan sorot matanya samar tertutup kerudung kain yang sudah kusam. Tangannya gemetar, tapi sapu lidi di genggamannya bergerak penuh kesungguhan. Ia tidak berbicara sepatah kata pun, hanya menunduk, terus menyapu dengan hati-hati. Hasan mendekat dengan ragu. "Kek, siapa ya? Dari mana? Kenapa menyapu sendirian malam-malam begini?" Kakek itu berhenti sejenak, menatap Hasan dengan senyum samar. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Saya hanya ingin membersihkan rumah Allah." Jawaban itu membuat Hasan terdiam. Hatinya terasa hangat, tapi juga bingung. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun kakek itu kembali menunduk dan menyapu. Malam demi malam berikutnya, kakek itu selalu datang. Tidak ada yang tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Ia selalu muncul setelah jamaah bubar, menyapu halaman, mengepel lantai, merapikan sandal di serambi, lalu menghilang sebelum adzan subuh berkumandang. Awalnya jamaah merasa terbantu. Masjid selalu bersih setiap pagi. Karpet wangi, jendela berkilau, bahkan halaman masjid rapi seperti baru disapu tukang kebersihan berpengalaman. Tapi semakin lama, rasa penasaran mulai berubah menjadi kecurigaan. Siapa sebenarnya orang tua itu? Kenapa selalu datang malam-malam? Jangan-jangan dia hanya berpura-pura menyapu, padahal ada niat lain, bisik seorang jamaah. Bisa jadi dia tidur di dalam masjid, lalu pura-pura membersihkan. Atau mungkin dia mencuri barang-barang jamaah, tambah yang lain. Bisikan-bisikan itu semakin sering terdengar. Hasan merasa gelisah. Ia melihat sendiri kakek itu tidak pernah melakukan apa-apa selain menyapu. Tidak pernah meminta imbalan, tidak pernah mengganggu siapapun. Tapi orang-orang tetap mencurigainya. Malam itu, saat Hasan kembali duduk di serambi masjid, ia melihat kakek itu lagi. Seperti biasa, menyapu dengan wajah tenang. Hasan memperhatikan dengan seksama. Sapu lidi itu bergerak perlahan, seperti ada irama zikir yang mengiringi. Bahkan setiap kali sapuan menyentuh lantai, Hasan merasa ada ketenangan yang meresap ke dalam dadanya. Namun ia juga sadar, semakin lama, kakek itu akan menghadapi penolakan. Karena di kampung ini, orang asing tidak mudah diterima. Apalagi jika penampilannya lusuh, tak dikenal, dan datang dengan cara misterius. Hasan menarik napas panjang, memandang ke langit yang penuh bintang. Dalam hatinya ia berbisik, siapakah sebenarnya kakek ini? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali melihatnya? Dan malam itu, tanpa disadari Hasan, sebuah perjalanan panjang baru saja dimulai. Perjalanan yang akan mengubah pandangan seluruh kampung, dan meninggalkan rahasia besar yang tak pernah terungkap hingga akhir zaman.
Seiring berjalannya waktu, keberadaan kakek misterius itu mulai jadi bahan pembicaraan jamaah kampung. Malam demi malam ia datang dengan kebiasaan yang sama, menyapu dengan tekun lalu pergi tanpa jejak. Namun, bukan rasa kagum yang tumbuh, justru bisikan-bisikan curiga yang makin kencang terdengar. Di serambi masjid, selepas sholat maghrib, beberapa bapak-bapak berkumpul. Mereka berbicara dengan suara pelan tapi tajam menusuk telinga. Aneh sekali, orang tua itu. Sudah hampir sebulan dia datang tiap malam. Kita tidak tahu rumahnya di mana. Tidak ada yang kenal. Bisa jadi dia punya maksud buruk, ucap Pak Rahmat, seorang pedagang kaya yang cukup berpengaruh di kampung. Betul. Jangan-jangan dia hanya berpura-pura menyapu supaya kita lengah. Siapa tahu nanti ada barang-barang masjid yang hilang, sahut yang lain. Hasan yang mendengar percakapan itu merasa dadanya sesak. Ia ingin membela, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menunduk, mencoba menenangkan hatinya. Malam itu, ketika Hasan sengaja tinggal lebih lama di masjid, ia kembali melihat kakek itu datang. Langkahnya pelan, wajahnya teduh, tangannya kembali menggenggam sapu lidi. Seakan tak terganggu oleh prasangka orang-orang, ia tetap menyapu dengan khusyuk. Hasan menghampirinya. Kek, orang-orang di sini banyak yang curiga. Mereka takut kakek punya niat buruk. Mengapa kakek tidak menjelaskan siapa diri kakek, supaya mereka tenang? Kakek itu berhenti sejenak. Senyumnya samar, matanya berkaca-kaca. Nak, orang tidak selalu percaya pada kebenaran yang sederhana. Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya ingin membersihkan rumah Allah. Kalau mereka tidak suka, saya pun tak apa. Jawaban itu menusuk hati Hasan. Ia melihat ada ketulusan yang sulit dijelaskan. Tapi ia juga sadar, orang-orang di kampung tidak akan mudah percaya hanya dengan kata-kata. Beberapa hari kemudian, kecurigaan itu berubah jadi sindiran. Seusai sholat Isya, seorang jamaah mendekati kakek itu yang sedang menyapu. Dengan nada tinggi ia berkata, "Heh, orang tua. Kalau mau kerja, kerja yang benar. Jangan sok-sokan bersihin masjid tanpa izin. Ini rumah ibadah, bukan tempat numpang tidur." Kakek itu terdiam. Tangannya berhenti, lalu ia menunduk. Tidak ada kata marah yang keluar, hanya senyum tipis. Dengan suara lirih ia menjawab, "Saya tidak tidur di sini, Pak. Saya hanya ingin masjid ini selalu bersih." Namun sindiran itu tidak berhenti. Malam-malam berikutnya semakin banyak yang ikut menegur, bahkan ada yang tertawa mengejek. "Coba lihat, orang tua gila. Siapa suruh menyapu malam-malam? Kalau memang ikhlas, kenapa tidak siang saja? Pasti ada maksud lain." Hasan yang melihat itu hanya bisa mengepalkan tangan. Hatinya ingin marah, tapi ia takut menyinggung orang-orang yang lebih tua darinya. Ia hanya bisa menatap kakek itu dengan iba. Yang lebih aneh lagi, semakin sering kakek itu disindir, semakin khusyuk ia menyapu. Seolah-olah setiap sapuan adalah doa, setiap gerakan adalah ibadah. Dan setiap kali sapu lidi itu menyentuh lantai, hati Hasan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, ketenangan yang justru makin kuat. Namun malam itu, Hasan tahu, badai sedang menunggu. Sebab bisikan kecurigaan sudah semakin keras, dan orang-orang tidak akan berhenti sampai kakek itu benar-benar pergi dari masjid. Di dalam hati Hasan muncul pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Siapakah sebenarnya kakek ini? Kenapa ia tidak pernah marah walau terus dihina? Dan mengapa setiap kali ia hadir, suasana masjid terasa berbeda? Lebih damai, lebih tenang, seolah ada cahaya yang tak terlihat oleh mata biasa. Dan malam berikutnya, konflik itu benar-benar memuncak. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan kering berguguran di halaman masjid. Lampu neon di serambi berkelip redup, menambah suasana muram. Jamaah baru saja selesai sholat Isya. Beberapa masih duduk berzikir, sementara sebagian besar mulai pulang. Di pojok serambi, seperti biasa, kakek tua itu datang. Langkahnya pelan, sapu lidi digenggam dengan tangan gemetar. Tanpa banyak bicara ia mulai menyapu, mengumpulkan debu dan daun-daun kering. Namun malam itu, beberapa jamaah yang sudah lama menaruh curiga akhirnya tidak bisa menahan diri. Mereka mendekat dengan wajah keras.
Hasan yang masih duduk di saf belakang melihat gelagat yang tidak baik. "Woi, orang tua!" Suara lantang Pak Rahmat memecah keheningan. Semua kepala menoleh. "Sampai kapan kau mau pura-pura jadi tukang kebersihan masjid ini? Kami semua tahu kau bukan orang sini. Jelaskan apa maksudmu." Kakek itu berhenti menyapu. Ia menunduk, tidak menjawab. "Diam saja. Berarti memang ada yang kau sembunyikan, kan?" Sergah seorang jamaah lain dengan nada kasar. "Kalau memang niatmu baik, kenapa kau tidak pernah bilang ke takmir? Kenapa selalu datang malam-malam seperti pencuri?" Hasan buru-buru berdiri, mencoba menenangkan. "Pak, jangan begitu. Saya sering lihat kakek ini. Dia tidak pernah macam-macam. Hanya menyapu. Masjid jadi bersih setiap pagi karena beliau." Namun suara Hasan kalah oleh teriakan jamaah yang lain. "Tidak usah dibela, San. Kau masih muda, belum paham. Orang asing tidak boleh sembarangan masuk masjid kita. Kalau dia benar-benar baik, seharusnya jelas asal-usulnya. Ini mencurigakan." Suasana semakin panas. Beberapa jamaah mengerumuni kakek tua itu. Ada yang menunjuk-nunjuk wajahnya, ada pula yang menghalangi jalannya. Akhirnya Pak Rahmat bersuara lagi, kali ini lebih tegas. "Sudah cukup. Kami tidak mau lihatmu di sini lagi. Masjid ini bukan tempatmu. Pergi sebelum kami paksa." Kakek itu terdiam cukup lama. Sapu lidi masih di genggamannya. Matanya perlahan terangkat, menatap satu persatu wajah jamaah. Ada sinar lembut di sana, bukan kemarahan, bukan juga ketakutan, melainkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Dengan suara lirih ia berkata, "Saya hanya ingin membersihkan rumah Allah. Jika kehadiran saya membuat kalian terganggu, maka saya akan pergi." Kata-kata itu membuat sebagian jamaah terdiam sejenak. Tapi kebencian yang sudah terlanjur memenuhi hati mereka tidak bisa ditahan lagi. "Ya, pergilah. Jangan kembali lagi," teriak salah satu. Hasan berlari mendekat, mencoba menahan kakek itu. "Kek, jangan pergi. Biarkan saya yang jelaskan pada mereka. Saya yakin mereka akan mengerti." Namun kakek itu tersenyum samar. Ia meletakkan sapu lidinya di sudut serambi, lalu menepuk bahu Hasan dengan lembut. "Nak, sabar itu lebih besar daripada penjelasan. Jangan risau. Yang penting rumah Allah tetap terjaga." Setelah itu, ia berjalan perlahan keluar halaman masjid. Jamaah masih menatap dengan pandangan keras, sebagian meludah ke tanah seolah mengusir. Hasan hanya bisa terdiam, matanya berkaca-kaca. Dan malam itu, kakek misterius itu benar-benar pergi. Sejak malam pengusiran itu, tak seorang pun melihatnya lagi. Tidak ada jejak, tidak ada kabar, tidak ada satupun yang tahu kemana perginya. Seolah-olah ia lenyap begitu saja di telan gelap malam. Hasan pulang dengan hati berat. Ia duduk di kamarnya lama sekali, memandang kosong ke arah dinding. Kata-kata kakek itu terngiang-ngiang di kepalanya, "Saya hanya ingin membersihkan rumah Allah." Malam itu Hasan tidak bisa tidur. Ada perasaan hampa yang sulit ia jelaskan, seakan sesuatu yang berharga baru saja hilang dari hidupnya. Yang ia tidak tahu, hilangnya kakek itu akan membawa perubahan besar bagi masjid dan seluruh kampung. Hari-hari setelah malam pengusiran itu terasa berbeda. Masjid yang biasanya harum dan bersih, kini mulai tampak kusam. Lantai yang dulu berkilau bagai kaca mulai tertutup debu. Karpet yang dulu wangi kini berbau lembab. Daun-daun kering kembali menumpuk di halaman. Tak ada lagi tangan renta yang setiap malam dengan sabar menyapunya. Awalnya, orang-orang tidak begitu peduli. Mereka merasa masjid bisa dibersihkan bersama-sama. Tidak ada orang tua itu pun, masjid tetap bisa kita rawat, kata Pak Rahmat dengan nada meyakinkan. Maka dibentuklah jadwal kebersihan oleh para jamaah. Namun kenyataan tidak semudah rencana. Jadwal yang disusun jarang ditepati. Ada yang sibuk di sawah, ada yang beralasan berdagang, ada yang lupa, bahkan ada yang pura-pura tidak tahu. Hari demi hari masjid semakin tak terurus. Hasan melihat semua itu dengan hati gelisah. Ia mencoba membersihkan sendiri, tapi tenaganya terbatas. "Kalau hanya saya yang bersihkan, kapan selesai?" gumamnya dalam hati. Saat ia menyapu, jamaah lain lewat begitu saja tanpa membantu.
Beberapa bahkan menyindir. Sudahlah, San. Masjid tidak harus setiap hari kinclong. Sedikit kotor tidak apa. Jangan lebay. Kata-kata itu menusuk hati Hasan. Ia teringat betapa tekunnya kakek tua itu, tak pernah lelah walau tubuhnya ringkih. Sementara jamaah yang masih kuat justru enggan berbuat apa-apa. Semakin lama, bukan hanya fisik masjid yang berubah. Suasana ibadah pun terasa berbeda. Dulu, sholat berjamaah selalu terasa tenang, seolah ada kesejukan yang menyelimuti. Kini, entah mengapa, hati jamaah sering gelisah. Syaf yang dulu rapat kini mulai renggang. Semangat berzikir mulai memudar. Bahkan, ada beberapa anak muda yang dulu rajin ke masjid, kini lebih sering nongkrong di warung kopi. Mereka beralasan masjid terasa pengap dan tidak nyaman. Hasan merasakan kehampaan yang makin dalam. Ia berdiri di dalam masjid pada suatu malam, hanya seorang diri. Angin malam berhembus dari jendela, membawa bau karpet lembab. Ia menatap langit-langit yang berdebu, lalu berlutut. Ya Allah, bisiknya lirih, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa masjid ini terasa berbeda sejak kakek itu pergi? Bukankah seharusnya kami bisa merawatnya? Tapi kenapa hati kami justru semakin jauh darimu? Air matanya jatuh di atas sajadah. Ia teringat wajah kakek itu, tenang, lembut, penuh ketulusan. Kini bayangan itu semakin membuatnya rindu. Beberapa hari kemudian, bisikan aneh mulai terdengar di antara warga. Ada yang mengaku mimpi bertemu seorang tua menyapu masjid dengan wajah bercahaya. Ada pula yang mendengar lantunan doa lirih di tengah malam, padahal masjid kosong. Namun bukannya membuat orang sadar, sebagian malah menertawakan. Ah, itu hanya mimpi karena terlalu sering mengingat si tua itu, kata salah satu jamaah. Tapi Hasan tahu, ada sesuatu yang tidak biasa. Ia bisa merasakan ada keberkahan yang hilang, seakan masjid itu dulu dijaga oleh kekuatan yang tak terlihat. Dan kini, ketika penjaga itu terusir, masjid perlahan kehilangan rohnya. Malam demi malam Hasan semakin resah. Ia merasa kampung sedang diuji, tapi ia tak tahu harus bagaimana. Yang jelas, ia sadar satu hal. Kehilangan kakek misterius itu bukan sekadar kehilangan seorang tukang sapu. Itu kehilangan yang lebih besar, kehilangan cahaya yang pernah menerangi mereka tanpa mereka sadari. Dan malam berikutnya, tanda-tanda itu semakin nyata. Sepekan berlalu sejak kakek tua itu diusir dari masjid. Warga kampung kembali sibuk dengan rutinitas masing-masing, seolah peristiwa itu tidak pernah terjadi. Namun perlahan, hal-hal aneh mulai dirasakan oleh banyak orang, meski tak semua mau mengakuinya. Malam itu Hasan datang ke masjid lebih awal. Udara terasa berat, lampu neon menggantung di langit-langit redup berkelip. Ketika ia membuka pintu utama, aroma aneh menyeruak. Bukan lagi bau karpet yang lembab, tapi bau busuk seperti kain basah yang lama tak dijemur. Hasan menahan napas, hatinya makin gusar. Ia mencoba menyapu lantai. Tapi aneh, setiap kali debu dikumpulkan, entah dari mana debu baru kembali berhamburan. Seakan masjid menolak untuk dibersihkan. Hasan berhenti, peluh dingin membasahi pelipisnya. Tak lama kemudian, beberapa jamaah datang. Mereka ikut mencium bau itu. Aneh, masjid kok jadi begini ya? Padahal dulu selalu wangi, kata seorang bapak sambil menutup hidung. Bisa jadi karena tidak ada yang rajin bersihkan lagi. Semua malas, sahut yang lain sambil mendengus. Namun ada satu jamaah tua yang duduk termenung. Dengan suara pelan ia berkata, "Aku merasa, masjid ini kehilangan barokah. Dulu ada orang yang setiap malam membersihkan dengan ikhlas. Sekarang dia sudah pergi. Mungkin Allah murka karena kita mengusirnya." Ucapan itu membuat suasana hening. Sebagian jamaah terdiam, tapi yang lain segera menolak. "Ah, jangan bicara sembarangan. Orang tua itu cuma pengemis. Tidak mungkin membawa barokah. Semua ini cuma kebetulan." Namun semakin hari, pertanda aneh makin jelas. Suatu malam, jamaah yang sedang tidur di serambi masjid karena menunggu subuh, tiba-tiba mendengar suara sapu lidi bergesekan dengan lantai. Mereka terbangun, menoleh ke arah pintu. Tak ada siapa-siapa, hanya suara lirih yang makin lama makin hilang. Wajah mereka pucat pasi, bulu kuduk berdiri.
Keesokan harinya, seorang pedagang kaya kampung yang dulu paling keras mengusir kakek, kehilangan dagangannya di pasar tanpa jejak. Anehnya, tidak ada tanda pencurian. Barang dagangannya seperti lenyap di telan bumi. Ia marah-marah, menuduh orang-orang, tapi tak ada satupun yang bisa menjelaskan. Di malam lain, seorang jamaah bermimpi. Ia melihat kakek itu menyapu masjid. Wajahnya bercahaya. Kakek itu menatapnya dan berkata, "Jagalah rumah Allah dengan ikhlas. Jangan kau biarkan hati kotor lebih parah dari lantai." Ia terbangun dengan tubuh gemetar, namun ketika menceritakan pada orang-orang, banyak yang menertawakan. Hasan semakin yakin bahwa semua ini bukan kebetulan. Ia mulai merasa bahwa kakek itu bukan orang sembarangan. Setiap doa yang ia panjatkan kini hanya berisi permohonan, agar bisa bertemu kembali dengan sang kakek misterius. Namun keanehan terbesar terjadi pada malam Jumat. Jamaah mendapati masjid penuh dengan debu tebal, padahal sehari sebelumnya sudah dibersihkan. Karpet basah seolah disengaja, dan di salah satu sudut dinding ada bekas sapuan yang sangat rapi, bekas seperti tangan tua yang sudah lama terbiasa memegang sapu lidi. Hasan tertegun melihat itu. Air matanya hampir jatuh. Hatinya berbisik lirih, "Kakek, apakah engkau masih di sini?" Sementara itu, orang-orang mulai gelisah. Mereka takut, tapi gengsi untuk mengakuinya. Mereka tidak mau menyebut bahwa yang mereka usir mungkin adalah seorang kekasih Allah yang sedang menguji mereka. Namun waktu akan membuktikan bahwa semua prasangka dan arogansi mereka akan berbalik menjadi penyesalan. Dan tanda-tanda itu hanya permulaan. Malam Jumat berikutnya, langit mendung pekat. Angin bertiup kencang, menumbangkan ranting-ranting pohon di halaman masjid. Beberapa jamaah yang datang untuk sholat Isya masuk dengan wajah murung. Masjid masih terasa pengap, karpetnya lembab, debu menumpuk di sudut-sudut ruangan. Hasan datang paling awal malam itu. Ia bertekad untuk membersihkan masjid seorang diri. Dengan sapu seadanya, ia menyapu debu, meski lelah tak terkira. Tangannya gemetar, peluh bercucuran di dahi. Namun semakin ia berusaha, semakin terasa sia-sia. Debu seolah datang kembali, seperti mengejek tenaganya yang terbatas. "Ya Allah," bisiknya dengan suara serak, "andai kakek itu masih ada. Aku tahu kini betapa berharganya pengorbanan kecil yang selalu ia lakukan. Kami semua terlalu sombong." Air matanya menetes. Ia duduk bersimpuh di tengah masjid, tubuhnya letih. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Dari arah pintu utama, angin sejuk berhembus lembut. Bersamaan dengan itu, semerbak wangi melati memenuhi ruangan. Hasan mengangkat wajahnya, matanya melebar. Cahaya redup menyinari bagian mihrab. Ia melihat sosok samar seorang tua sedang menyapu, gerakannya pelan, penuh ketenangan. Hasan terpaku. Ia ingin berlari mendekat, tapi kakinya seakan terpaku di lantai. Sosok itu tidak menoleh, hanya terus menyapu, dan setiap sapuan-sapunya, debu yang menumpuk hilang seketika. Karpet yang lembab menjadi kering, dinding yang kusam kembali bersih. "Subhanallah," lirih Hasan, dadanya bergetar hebat. Sesaat kemudian, sosok itu berhenti. Ia menoleh sekilas, tersenyum lembut. Wajahnya bercahaya, matanya teduh penuh kasih. Hasan langsung mengenali siapa dia. Itu adalah kakek tua yang dulu mereka usir. Namun sebelum Hasan sempat bicara, sosok itu menghilang begitu saja, lenyap bersama cahaya. Yang tersisa hanyalah keharuman wangi yang menenangkan hati. Beberapa jamaah yang baru masuk masjid terperanjat. "San, tadi kau lihat? Ada cahaya, ada orang menyapu," ucap mereka dengan suara bergetar. Hasan hanya bisa mengangguk, air mata membasahi pipinya. Malam itu masjid berubah. Lantainya bersih berkilau, karpet harum wangi, suasana menjadi teduh dan nyaman. Para jamaah merasakan ketenangan yang sudah lama hilang. Sholat malam itu terasa berbeda. Khusyuk mengalir, hati mereka tergetar. Namun selepas sholat, bisik-bisik kembali muncul. Ada yang meyakini bahwa kakek itu seorang wali Allah yang menyamar. Ada yang masih ragu, mencoba mencari penjelasan logis. Namun tak seorang pun bisa menyangkal bahwa malam itu masjid kembali bersih dengan cara yang tak bisa dijelaskan akal. Hasan pulang dengan hati bergetar.
Ia tahu, itu bukan sekadar mimpi atau ilusi. Ia yakin kakek itu masih ada di sekitar mereka, meski tak lagi menampakkan diri. Dan sejak malam itu, tanda-tanda keberkahan mulai kembali, meski belum sepenuhnya. Semua itu seperti isyarat bahwa mereka masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum terlambat. Namun kesempatan itu tidak akan lama. Ujian terakhir sudah menunggu di depan mata. Sejak malam itu, bisik-bisik tentang kakek misterius semakin menguat. Banyak jamaah yang awalnya meremehkan, kini mulai merasa takut. Mereka sadar bahwa masjid yang sempat kehilangan cahayanya, kini kembali bersih dan harum setelah sosok itu menampakkan diri. Namun kebahagiaan itu bercampur penyesalan, sebab mereka teringat bagaimana mereka memperlakukan kakek tersebut dengan hinaan dan usiran. Pak Rahmat, yang dulu paling lantang menolak kakek, mulai merasa hidupnya berubah. Dagangannya di pasar terus merugi, rezekinya seret. Malam itu ia duduk termenung di serambi masjid. Wajahnya murung. Ia berkata pelan kepada Hasan, "San, aku merasa Allah murka padaku. Aku yang paling keras mengusirnya. Padahal mungkin dia orang soleh yang disayangi Allah." Hasan menatapnya dengan iba. Ia tak ingin menghakimi, tapi hatinya berkata benar. "Kita semua bersalah, Pak. Bukan hanya Bapak. Kita semua buta, tidak bisa melihat kebaikan di balik penampilan." Malam itu, jamaah berkumpul lebih ramai dari biasanya. Mereka bersepakat untuk beristighfar bersama setelah sholat. Suasana masjid hening, hanya terdengar suara tangisan lirih. Wajah-wajah yang sombong kini tertunduk, mata yang dulu meremehkan kini basah oleh air mata. Namun semakin mereka beristighfar, semakin terasa suasana aneh. Angin sejuk kembali berhembus, membawa harum wangi yang pernah mereka cium sebelumnya. Lalu, tiba-tiba terdengar suara sapu lidi bergesekan di lantai. Semua jamaah menoleh, mata mereka membesar. Di dekat mihrab, terlihat sosok samar kakek tua itu. Ia menyapu dengan tenang, wajahnya bercahaya lembut. Tidak ada satupun jamaah yang berani bergerak. Mereka hanya bisa menatap dengan tubuh bergetar, lidah keluh. Kakek itu berhenti sejenak, lalu menatap mereka semua. Suaranya lirih, namun jelas terdengar. "Kalian mengusirku, tapi aku tidak marah. Aku hanya menjalankan amanah Allah untuk menjaga rumahnya. Kebaikan bukanlah untukku, tapi untuk kalian sendiri. Ingatlah, Allah tidak melihat rupa dan harta, melainkan hati yang ikhlas." Air mata para jamaah pecah. Suara tangisan terdengar di seluruh sudut masjid. Hasan berusaha bicara, "Kakek, maafkan kami yang buta dan angkuh." Sosok itu tersenyum, lalu perlahan menghilang, lenyap bersama cahaya yang menyelimutinya. Tak ada lagi wujud, hanya tersisa keharuman yang menenangkan. Sejak malam itu, tidak ada seorang pun yang pernah melihat kakek tersebut lagi. Namun peristiwa itu meninggalkan bekas yang sangat dalam. Jamaah masjid berubah. Mereka kini bergiliran membersihkan masjid, bukan karena takut, melainkan karena sadar. Sholat berjamaah kembali ramai, hati mereka dipenuhi rasa haru setiap kali mengingat sosok kakek yang ternyata seorang kekasih Allah yang menyamar. Hasan pun berubah. Ia semakin tekun beribadah, semakin rendah hati, dan selalu mengingat pesan kakek itu, bahwa ikhlas lebih tinggi nilainya daripada rupa dan harta. Malam-malam berikutnya, masjid terasa berbeda. Bukan hanya bersih, tapi penuh ketenangan. Seolah cahaya yang dulu hilang, kini menetap untuk selamanya. Namun di balik ketenangan itu, ada luka yang tak akan pernah hilang, luka penyesalan karena mereka pernah mengusir seorang kekasih Allah yang hadir untuk memberi pelajaran. Dan kisah itu pun menjadi cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut, agar tak seorang pun mengulangi kesalahan yang sama. Malam itu telah berlalu, tetapi jejak peristiwa tidak pernah hilang dari hati jamaah. Mereka yang dulu penuh kesombongan kini berubah menjadi pribadi yang lebih lembut, rendah hati, dan saling menolong. Masjid yang sempat kehilangan cahayanya kini kembali bersinar, bukan karena lampu, melainkan karena hati yang dipenuhi keikhlasan. Nama kakek itu tidak pernah diketahui. Tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya, kemana ia pergi, atau siapa sebenarnya dirinya. Namun bagi mereka yang menyaksikan, kakek itu bukan sekadar pengemis. Ia adalah tamu Allah,
seorang kekasihnya yang dihadirkan untuk menguji, menegur, dan menyadarkan. Hasan sering duduk sendirian di serambi masjid, menatap langit malam. Dalam hatinya, ia selalu berharap bisa bertemu sekali lagi. Tapi ia juga tahu, pertemuan itu mungkin tak akan pernah terjadi. Pesan kakek itu sudah cukup untuk menjadi cahaya yang akan membimbing mereka sepanjang hidup. Pak Rahmat yang dulu congkak kini, menjadi orang yang paling rajin membersihkan masjid. Ia tidak lagi peduli dengan pandangan orang. Setiap kali menyapu, ia teringat bagaimana tangan tua itu dulu bekerja dengan penuh kesabaran. Air matanya sering jatuh, membasahi lantai yang sedang ia bersihkan. Anak-anak muda yang dulu suka bermain di serambi kini ikut menjaga kebersihan. Mereka mendengar cerita dari para orang tua, dan kisah itu menjadi pelajaran berharga. Bahwa jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luar, sebab bisa jadi ia lebih mulia di sisi Allah. Masyarakat kampung tidak lagi memandang hina pada para pengemis atau orang miskin. Mereka belajar memberi tanpa bertanya siapa yang meminta. Mereka belajar menghormati setiap orang. Sebab siapa tahu di antara mereka ada wali Allah yang sedang menyamar. Dan masjid itu, hingga bertahun-tahun kemudian, tetap menjadi saksi. Setiap angin malam yang berhembus, setiap wangi samar yang kadang muncul tanpa sebab, membuat hati orang-orang bergetar. Mereka tahu, kakek itu mungkin sudah pergi jauh, tapi doa dan amalnya masih melekat, menjaga rumah Allah yang pernah mereka abaikan. Akhirnya, cerita ini menjadi pengingat. Bahwa barokah sering hadir dalam wujud yang tak kita duga. Bahwa Allah selalu mengirimkan peringatan dengan caranya sendiri. Dan bahwa ikhlas adalah cahaya yang tidak akan pernah padam, meski manusia seringkali menolaknya. Kakek itu telah pergi. Namun pelajarannya tetap hidup, abadi di dalam hati mereka yang pernah melihatnya. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari rupa, pakaian, atau kedudukannya. Bisa jadi di balik penampilan yang sederhana, ada hati yang mulia dan dekat dengan Allah. Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, adalah yang paling bertakwa. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kemuliaan bukan terletak pada harta atau jabatan, melainkan pada ketakwaan dan keikhlasan hati. Perlu diketahui, kisah yang baru saja kita dengarkan adalah fiktif yang dibuat seperti nyata. Tujuannya adalah agar kita bisa mengambil hikmah, memperbaiki diri, dan lebih berhati-hati dalam memperlakukan sesama. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini hingga selesai. Jika sahabat merasa terharu atau mendapatkan pelajaran berharga, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.